Kalau LPG-nya 3 kilo Anda menikmati itu uang pajak subsidi. Anda jalan raya, jalannya dibangun itu juga pakai pajak. Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepingin tinggal di Indonesia atau tidak kepingin lihat Indonesia bagus gitu aja. Mungkin yang duduk pemerintah ini, lu mau pindah kemana? Mau ngusir kita? Lu kalau nggak demen pindah ke luar negeri lu. Gue udah sering dengar oknum pejabat ngomong gitu. Boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga? Supaya gua ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan misalnya gitu. Menanggapi situasi perekonomian kita saat ini, saya jadi ingat filsuf kuno ketika ditanya dari murid-muridnya, harus ada unsur apa supaya negara itu bisa makmur dan rakyatnya sejahtera. Lalu si filsuf singkatnya, oh saya nggak salah gitu ya, ya ada 5 unsur katanya. Ya kamu mesti ada rakyat dong yang diurus, harus ada wilayah, harus ada keamanan untuk menjaga wilayah itu, dan tentu mesti ada makanan yang cukup. Yang kelima, ada kepercayaan pada pemerintah. Lalu ditanya lagi, singkatnya begini, kalau tinggal 1 unsur, negara itu masih bisa berbalik jadi negara hebat. Apa? Kepercayaan rakyat, keyakinan rakyat bahwa negara ini bisa menuju cita-cita proklamasi. Kenapa rakyat bisa percaya? Ketika pemerintah mengatakan mau berantas korupsi, ya korupsi tidak ada tebang pilih. Semua data yang masuk, bila perlu di KPK, di Bareskrim, di Kejaksaan. Jadi masih ada mengenal sistem akuntansi, first in, first out. Jadi kalau ada kasus A, B, C, D, E sampai Z, nanti ditayangkan di websitenya di Kejaksaan, di Kepolisian, maupun di KPK. Di situ kelihatan nih, kasus A, kenapa mandat sekian lama? Apa ada oknum nyetor lalu hilang sampai dunia sudah tidak tahu lagi gitu loh. Jadi masih jelas, A, B, C, jadi first in, first out. Mana kasus yang masuk duluan, udah lengkap diproses, jangan loncat gitu loh. Ada-ada aja peraturan baru dari pemerintah saat ini. Kalau rekening nasabahnya itu mencapai 3 bulan nggak aktif atau mencapai 12 bulan nggak dipakai, itu akan dibekukan. Pertanyaan saya, sebelum adanya masalah peraturan baru ini, beberapa tahun lalu, karena ATM seseorang itu tinggal di Indomar, uangnya sangat banyak. Kemudian karena khawatir uang itu dibobol, terus kita telepon nih, minta ditutup. Nah, terus dibekukan sampai saat ini nggak bisa dibuka. Itu menurut saya udah lama deh permainan yang kayak begitu. Karena keuntungannya udah banyak kan, ya kan? Nah, waktu minta dibukakan kembali rekening tersebut karena kita minta blok sementara, ya karena khawatir uang itu lenyap, terus disuruh pakai apa namanya, masuk dulu uang sebesar 750 juta agar rekening tersebut bisa terbuka. Menurut saya sudah lama permainan seperti ini, baru sekarang aja kan dipublikasi. Terus pertanyaan berikutnya bagi saya, kalau misalnya rekening-rekening rakyat itu ya nggak aktif 3 bulan sampai 12 bulan terus dibekukan, terus uangnya mau dibawa kemana Pak? Saya tanya, halo, uangnya mau dibawa kemana? Bagaimana kalau ibu-ibu ya menggunakan ya sejenis yang namanya deposito dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun, juga ada yang 4 tahun. Bagaimana itu? Terus lenyap gitu, uang itu disuruh dibekukan gitu, terus uangnya buat apaan? Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang berkomentar teman-teman, yaitu siapa yang setuju pemerintah diusir dari Indonesia saja daripada jadi tukang tipu-tipu di sini. Yang korupsi dari pajak rakyat dilindungi, seharusnya koruptor itu yang diusir dari negara ini. Sri Mulyani, ada negara lain yang pajaknya tidak segila negara Indonesia. Pikirkanlah sendiri. Lanjut lagi.
Kenapa bukan rekening pejabat-pejabat yang diselidiki, tapi malah rekening rakyat yang disasar? Dengan adanya banyak aturan keuangan yang menindas rakyat, berarti pemerintah lebih pro koruptor, DPRD pro rakyat. Audit semua pejabat negara, sahkan segera undang-undang perampasan aset, 98% pasti akan terjerat. Nah, itu lagi teman-teman. Sri Mulyani, kamu yang harus minggat keluar sana, gak usah ngusir rakyat. Dasar emang kamu siapa pakai ngusir rakyat segala. Bagus, ganti aja Menteri Keuangannya, banyak kok yang lebih bagus dan pinter dan juga jujur. Sebenarnya mafia yang benar-benar mafia itu para pejabatnya. Kalau mafia biasa paling duitnya untuk makan. Yang korupsi uang rakyat digantung di depan mata rakyat langsung bisa tidak. Jangan rakyat melulu yang dikorbankan. Itu lagi. Bu Sri, katanya kita kaya sesuai Undang-Undang Pasal 33 Ayat 3 tentang kekayaan bumi, air, gas, alam, batu bara, emas, nikel, timah, tembaga, bauksit, dan intan untuk kemakmuran rakyat. Kok rakyat tidak makmur-makmur atau banyak yang nganggur, tidak bantu begitu kerja dipotong pajak. Nah, ada lagi. Kamu pergi aja menteri keluar yang tahu kamu pajak rakyat kecil aja, dasar. Ini kenapa saya dari dulu kagum sama Pak Ahok. Menteri sekelas Mulyani aja tidak selevel. Semoga Pak Ahok terus sehat dan diberi kelimpahan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Yang tidak bayar pajak disuruh tinggalkan Indonesia, yang korup uang pajak digantung saja. Sungguh sangat menyayat hati yang selalu dipajak tiap tahun naik. Menteri yang tidak bisa kerja semua dipecat saja. Mbak, kau suruh orang bayar pajak tapi kalian juga yang menikmati. Kenapa tidak kalian saja yang meninggalkan Indonesia ini? Nah, lagi-lagi. Memang pejabat sudah kerja sama grupnya untuk bisa memeras rakyat miskin, untuk membuat kekayaan, karena kekayaan pejabat yang dimiliki untuk bekal mati, karena semua kekayaan itu untuk bungkus jenazahnya di kuburan ukuran 2 kali 1 meter yang selama saja para koruptor dinikmati kekataanmu yang kamu dapatkan dari memeras rakyat kecil yang kau bodohi dengan cara membuat aturan yang ilegal. Nah, lanjut lagi. Ganti saja pejabat yang tidak memikirkan rakyat kecil. Terus bagaimana orang kecil bisa punya simpanan padahal itu uang donya dari ngumpulin sedikit-sedikit terus hilang gitu saja. Kapan ya Pak Ahok jadi pemimpin negara ini? Kami sangat rindu pemimpin yang amanah dan mementingkan kesejahteraan rakyat. Kedepannya kita harapkan bisa berubah, hilangkan mayoritas dan istilah minoritas. Pilih pemimpin yang betul-betul pro rakyat seperti Pak Ahok, Pak KDR, dan juga Ibu Shirley, Pak Manpan Amran, Kades, dan beberapa itu orang baik agar para beliau bisa bersatu untuk membawanya Indonesia lebih maju lagi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Menteri pada maling, kagak mungkin mau membuka anggaran belanja satuan pengawal kementerian karena gaji dan tunjangan kementerian di atas rata-rata. Jangan mempersulitkan tabungan orang dan jangan mempersulitkan orang bank. Nanti Tuhan marah, dunia bisa gempa hancur. Aturan itu akan membuat orang-orang kaya menyimpan uangnya di negara lain. Nasabahnya tidak dipersulit, justru dihormati. Mending Ahok jauh di atas Mulyani. KPK coba selidiki Mulyani, pasti ada. Lanjut lagi. Sri Mulyani, kau siapa? Kau pikir negara ini kau punya sendiri? Kalau tidak mau bayar pajak, jangan tinggal di Indonesia. Jaga mulutmu, rakyat untuk makan saja sekarang susah. Nah, lanjut lagi teman-teman.
Bu, beresin dulu tuh koruptor, barang-barang yang disita lama banget dilelang, sampai kadang tidak ada kabar lelangnya. Apakah negara tidak butuh uang cepat? Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.